membahas tentang masalah ilmu, keutamaan ilmu syar'i. Kemudian nih, dalam jilid yang kedua ada beberapa poin yang beliau bahas, di antaranya masalah ini, masalah penguasa. Jadi penguasa yang ada mencerminkan tentang rakyatnya. Kalau rakyatnya berbuat zalim, berbuat kemungkaran, maka pemimpinnya demikian juga. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau rakyatnya itu baik, maka pemimpinnya pun baik. Kalau rakyatnya jelek, pemimpinnya pun jelek. Kemudian ikhwani fiddin, azakumullah, sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa kita diperintahkan untuk merubah. Kalau kita lihat kondisi ya dari para penguasa yang ada di muka bumi ini, yang mereka jauh dari syariat Allah SWT, maka kewajiban kita untuk bisa merubah itu bukan dengan memberontak, bukan dengan mencemarkan nama mereka, bukan dengan cara demo atau yang lainnya, tapi disuruh kita merubah diri kita. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Albani tadi, kita harus taubat kepada Allah, kita memperbaiki akidah kita, kemudian kita mendidik diri dan keluarga kita. Itu yang paling pokok. Karena di akhirat kita nggak akan ditanya oleh Allah siapa pemimpin kamu, nggak akan ditanya oleh Allah. Tapi kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat, bagaimana diri kamu, istri kamu, anak kamu tanggung jawab atau tidak? Sebab kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Allah akan tanya tentang diri kita dan keluarga kita, bagaimana kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga, akan ditanya oleh Allah. Dan Nabi juga bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinannya. Dan kita harus merubah diri kita dulu. Kalau kita ingin merubah satu keadaan di masyarakat atau umat, maka kita harus merubah diri kita dulu. Karena Allah yang berfirman demikian, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Dan ini syarat. Artinya Allah akan berjanji umat Islam akan ditolong oleh Allah. Allah berjanji akan memberikan kepada umat Islam ini kemenangan. Allah berjanji akan memberikan kejayaan kepada umat Islam. Syarat ini janji. Tapi janji ini harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Kita harus merubah diri kita dulu. Syaratnya kita harus merubah diri kita dulu. Jadi kemenangan umat Islam, kemuliaan, kejayaan umat Islam, ini janji dari Allah. Tapi syaratnya harus penuhi. Syaratnya umat Islam harus merubah diri mereka. Ya, tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang yang lainnya. Mereka harus rubah dulu, mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Bahwa di dalam Islam tidak ada istilah membuat jamaah-jamaah atau kelompok-kelompok yang mereka tujuannya untuk membuat negara atau memberontak kepada penguasa. Ini nggak dibenarkan oleh syariat Islam. Ini ada istilah bikin jamaah-jamaah, tidak ada. Jamaah yang satu, yaitu jamaah yang kita mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya Nabi memerintahkan kalau tidak ada jamaah dan tidak ada imam, disuruh kita tinggalkan semuanya, firqah-firqah yang ada. Kemudian ikhwani fiddin, azakumullah, bahwa yang paling penting yang harus kita perhatikan, meskipun pemimpin kita zalim, dan ini juga dialami oleh sahabat, dialami juga oleh tabi'in, dialami juga oleh a'immatul mujtahidin, pemimpin mereka, penguasa mereka zalim. Penguasa mereka zalim. Di zamannya Imam Ahmad, kemudian di zamannya Imam Syafi'i dan yang lainnya. Tapi mereka tetap mendengar, mereka tetap taat. Dan kita ingat kewajiban kita melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan perintah Rasulullah. Dan tujuan yang paling besar yang Allah menciptakan jin dan manusia ini untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian kadang-kadang orang mengatakan, apa kita biarkan kezaliman yang ada? Kita tidak biarkan kezaliman. Kita merubah kezaliman diri kita dulu. Kita perbaiki kezaliman keluarga kita, kezaliman masyarakat, dengan kita mendakwakan mereka ke jalan yang benar. Jadi kadang-kadang orang, apa kita biarkan kezaliman? Sekarang apakah antum mampu untuk merubah? Tidak akan mampu. Apakah antum 1000 orang, 10.000 orang, 100.000 orang tidak mampu untuk merubah? Kalau mereka juga mau rubah, yang mereka lakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Yaitu dengan apa? Dengan menjelekkan penguasa, dengan memberontak. Ini maksiat. Karena apa? Menyalahi ketentuan Allah dan Rasulnya. Kita tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memberontak pada penguasa. Tidak dibenarkan. Tidak boleh kita keluar dari penguasa yang ada. Tidak boleh. Ini nas, dalil dari Quran dan Sunnah yang sahih, dan itu yang dipahami oleh para sahabat ridwanul majma'in. Dan ini banyak sekali penjelasan tentang masalah ini di dalam kitab-kitab para ulama tentang wajibnya kita taat kepada ulil amri. Jadi tentang taat kepada ulil amri ini banyak dalilnya. Saya akan sebutkan beberapa dalil yang memerintahkan kita untuk taat kepada ulil amri. Sebab ahlu sunnah ini mengajak umat ini untuk taat kepada ulil amri dan tidak boleh memberontak kepada ulil amri. Dalam hadis Ubadah bin Samit, da'ana Rasulullah SAW fabaya'nahu fakana fima akhadha alaina an bay'ana 'ala as-sam'i wa ta'ah fi manshatina wa maqrahina wa usrina wa yusrina wa atharatina 'alaina wa alla nunazi al-amru ahlah wa alla nunazi al-amru ahlah qala illa an taraw kufran bawahan 'indakum minallahi fihi burhanun. Rasulullah SAW memanggil kami, lalu kami membaiat beliau. Di antara yang beliau tekankan kepada kami adalah agar kami selalu mendengar dan taat kepada penguasa dalam keadaan suka maupun tidak suka, dalam keadaan sulit maupun mudah. Bahkan dalam keadaan penguasa mengurus kepentingan dirinya, mengalahkan kepentingan kami, mengalahkan kepentingan rakyat, dan tidak boleh kami mempersoalkan suatu perkara yang berada di tangannya. Sesungguhnya beliau bersabda, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang jelas dan kalian memiliki bukti yang nyata dari Allah dalam hal itu. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa man asa amiri faqad asani. Barang siapa yang taat kepadaku berarti ia taat kepada Allah, dan barang siapa yang tidak taat kepadaku berarti ia tidak taat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada amirku maka ia taat kepadaku, dan barang siapa yang tidak taat kepada amirku maka ia tidak taat kepadaku. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, lawan dari mendengar dan taat, lawannya memberontak. Kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Lawan dari mendengar dan taat memberontak, dan memberontak kepada pemerintah, memberontak kepada penguasa Islam, pemerintah Islam adalah ciri dari khawarij. Memberontak kepada pemerintah Islam adalah ciri dari khawarij. Kata Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarh Sunnah, kata beliau, setiap orang yang memberontak kepada imam atau pemerintah kaum muslimin, mereka adalah khawarij. Dia telah memecah belah persatuan kaum muslimin, menentang sunnah, serta matinya seperti mati jahiliyah. Di dalam kitab Syarh Sunnah halaman 76 nomor 33 yang ditahqiq oleh Syekh Abu Yasir Ar-Raddadi. Kemudian dijelaskan oleh Syahrastani, Syahrastani rahimahullah di dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal, kata beliau, setiap orang
yang memberontak kepada imam yang telah disepakati oleh kaum muslimin, maka mereka disebut khawarij. Yang memberontak ini